Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah, peserta BIMTEK 45 UPI Bandung. Pada hari ini akan menyajikan praktek kimia beberapa bahan lokal yang ada di dapur. Sengaja kita bawakan untuk melengkapi tugas pada pelatihan ini. Percobaan yang pertama yang akan saya lakukan adalah percobaan penggunaan asam dan basah, pengaruhnya terhadap indikator alami. Baik, kita mulai. Di sini kita menggunakan beberapa alat. Yang pertama, gelas beker sebagai tempat wadah indikator yang terbuat dari bunga telang. Kemudian gelas plastik untuk proses percobaan. Dengan basahnya saya pakai asam cuka. Kemudian asamnya kita pakai asam cuka. Basahnya ada dua macam, yaitu soda kue dan kapur sirih. Kita mulai percobaan yang pertama, yaitu kita tuangkan dulu larutan indikator bunga telang. Kemudian kita tambahkan cuka putih, maka akan terlihat warna seperti ini, warna ungu. Kemudian yang kedua, kita mau tes dengan menggunakan basah. Yang pertama akan kita tes menggunakan air kapur sirih. Perubahan warna yang kita peroleh adalah seperti ini. Dan yang berikutnya kita gunakan basah berupa serbuk soda kue. Maka akan kita peroleh warna seperti ini. Sebagai kesimpulan, indikator bunga telang dalam keadaan asam dia akan berwarna ungu, sedangkan indikator basah dia akan berwarna hijau dan biru kehijauan. Dengan kapur sirih berwarna hijau, sedangkan dengan soda kue berwarna hijau kebiruan. Demikian untuk praktikum yang pertama tentang pengaruh asam dan basah. Kita akan lanjutkan ke proses percobaan yang kedua. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan percobaan yang kedua, yaitu percobaan tentang pembuatan oksigen dan CO2 dari bahan-bahan yang ada di dapur. Yang pertama, kita gunakan alat-alatnya sebagai berikut, berupa gelas Elmeyer 250, kemudian tutup, 2 buah tutup, kemudian tusuk sate, lampu busen, soda kue, kemudian PK, ini coka dapur, dan yang ini adalah H2O2. Kita mulai dengan percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama adalah pembuatan oksigen. Pembuatan oksigen itu bahan bakunya adalah, dalam hal ini saya pakai H2O2. Kita tuangkan H2O2 ke dalam beker gelas ini, sedikit saja. Kemudian kita tambahkan serbuk PK. Lalu kita tutup. Yang kedua, kita akan membuat CO2. CO2 yang kita gunakan adalah bahan bakunya berupa cuka, larutan cuka putih, cuka dapur. Kita tuangkan. Kemudian kita tambahkan soda kue. Kita tutup. Nah, sekarang untuk membuktikan benarkah di dalam larutan yang pertama itu oksigen, sedangkan di larutan yang kedua adalah karbon dioksida, dengan kita tes menggunakan bara api. Sekarang kita buktikan benarkah PK dengan H2O2 menghasilkan oksigen. Ya, kemungkinan besar H2O2 di sini sudah kadaluarsa
sehingga oksigen tidak terbentuk. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Berarti di sini cuka masih bekerja dengan baik sehingga terbentuk CO2. Maka pada saat ini yang sedang membara, kita bakar kembali, lalu kita masukkan kemari. Nah, apinya padam. Waktu kita keluarkan masih membara, waktu dimasukkan padam. Ini membuktikan bahwa cuka dengan campuran soda kue itu akan membentuk CO2, karena CO2 mampu mematikan bara api atau nyalanya api. Terima kasih. Inilah percobaan yang kedua. Akan kita lanjutkan percobaan berikutnya. Percobaan yang ketiga adalah proses pembentukan oksigen dengan menggunakan larutan PK yang kita bakar. Nah, sekarang coba kita akan lakukan apakah kita akan berhasil membentuk oksigen dengan membakar larutan PK. Kita masukkan serbuk PK maksudnya ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita bakar di atas lampu pembakar, yaitu lampu busen. Apa yang akan terjadi? Iya, maka akan keluar pada saat kita bakar akan terdengar suara bunyi kretek-kretek. Itu berarti PK ini sedang Sekarang benarkah dari proses ini terbentuk oksigen? Maka akan kita buktikan dengan cara memasukkan bara api ke dalam tabung ini. Ya. Ya. Maka lihat ya. Nah, berarti sekarang sudah terbentuk oksigen melalui proses pembakaran PK ke dalam lampu busen, di atas lampu busen. Nah, ini kita coba terus selama masih hidup ini bara api, berarti oksigen di dalamnya masih terbentuk. Jika bara api padam, berarti oksigen sudah habis. Oke. Terima kasih. Inilah percobaan yang ketiga. Maka akan kita lanjutkan percobaan yang keempat. Sekarang kita akan lanjutkan percobaan yang keempat ya. Percobaan yang keempat adalah perubahan bilangan oksidasi yang dikenal dengan bilok dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, gelas plastik bekas, kemudian larutan PK, serbuk PK, kemudian serbuk PK yang sudah terbakar, gula, kemudian larutan kapur sirih, kemudian bahan pemutih berupa cairan yang dari merek Vanis, dan pembersih kamar mandi yaitu Fixal. Baiklah, sekarang kita akan mulai proses percobaannya. Yang pertama, saya akan membuat larutan PK yang normal, maksudnya tidak dibakar.
Ya, ini larutan PK yang tidak terbakar. Kemudian setelah kita campurkan punya warna ungu, warnanya ungu. Selanjutnya kita akan membuat larutan dari PK yang sudah kita bakar tadi. Kita campurkan. Maka warnanya warna pink ya, warnanya pink. Ya. Selanjutnya PK yang ini kita bagi dua. Sebahagian kita tambahkan air kapur sirih. Setelah ditambahkan dengan kapur sirih, maka warnanya menjadi seperti ini. Sekarang yang ini saya bagi dua, dan yang ini kita akan tambahkan, kita tambah dengan gula, lalu kita aduk. Setelah kita aduk beberapa saat, maka inilah warna yang terbentuk. Warna apa ini, ibu-ibu? Warna coklat ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya yang netral ini kita akan tambahkan dengan larutan pemutih dan larutan pembersih lantai. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya yang warna netral nih, yang masih netral ini, yaitu bilangan oksidasi 7, akan kita tambahkan dengan pembersih lantai dan pemutih. Apa yang akan terjadi? Dalam hitungan detik maka warnanya menjadi jernih. Nah, dengan demikian maka kita akan mengetahui bahwa bilangan oksidasi dari seluruh kalium permanganat ini berbeda-beda sesuai dengan warnanya. Yang netral ini bilangan oksidasinya 7+, sedangkan yang hijau itu 6+, yang coklat 4+, sedangkan yang terakhir ini yang jernih adalah 0 ya. Dengan demikian maka percobaan tentang bilangan oksidasi dari suatu larutan sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan dengan percobaan berikutnya. Sekarang percobaan yang kelima, yaitu pembuktian amilum dan reaksi oksidasi dari amilum. Kita perhatikan, ini kita tuangkan beras sedikit, lalu kita tambahkan pada beras ini beberapa tetes betadin. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sekarang beras ini sudah menjadi beras hitam. Kemudian bila kita tambahkan vitamin C, ini vitamin C saya sebenarnya tablet, tapi sudah saya hancurkan jadi bubuk. Maka warnanya menjadi, kita tambahkan sedikit air. Menjadi beras putih kembali. Sekarang percobaan yang keenam, yaitu perubahan reduksi ya. Nah, perubahan reduksi, kita ambil alatnya itu gelas plastik betadin,
vitamin C, dan air. Sekarang kita masukkan betadine di dalam gelas. Lalu kita tambahkan air. Selanjutnya kita tambahkan vitamin C. Apa yang terjadi? Vitamin C mereduksi betadine sehingga yang warnanya tadi coklat sekarang berwarna jernih ya. Oke, terima kasih. Nah, demikianlah percobaan kali ini. Alhamdulillah. Maka jika ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.